Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindu Gita dengan NIM 632411100 akan menceritakan hasil tugas mandiri 1. Pernah gak sih kalian ngebayangin uang sebanyak 271 triliun rupiah itu sebesar apa? Jujur aja, waktu pertama kali saya baca berita dugaan kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara sampai 271 triliun rupiah, saya langsung kaget. Karena angka itu bukan miliaran atau puluhan miliar, tapi ratusan triliun. Sampai saya berpikir, sebenarnya uang sebanyak itu bisa dipakai buat apa aja ya? Kalau dipikir-pikir, uang sebanyak itu mungkin bisa digunakan untuk membangun banyak sekolah, memperbaiki rumah sakit, mungkin membantu masyarakat yang membutuhkan, atau meningkatkan fasilitas umum di berbagai daerah. Tapi sayangnya, uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat justru hilang karena tindakan korupsi. Dari situlah saya mulai sadar bahwa korupsi itu bukan sekadar berita yang sering muncul di televisi atau media sosial, tapi korupsi itu masalah yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kasus yang saya bahas dalam artikel ini adalah dugaan korupsi tata niaga timah yang menyebabkan kerugian hingga 271 triliun rupiah. Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Agung, kasus ini melibatkan banyak pihak dan menunjukkan bahwa korupsi bisa terjadi secara terstruktur. Artinya korupsi tidak selalu dilakukan oleh satu orang saja, tapi bisa melibatkan berbagai pihak bekerja sama demi keuntungan pribadi. Menurut saya, hal yang paling berbahaya dari korupsi itu bukan soal uang aja, tapi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ketika masyarakat terus-menerus melihat kasus korupsi, lama-kelamaan mereka bisa kehilangan kepercayaan bahwa uang pajak dan sumber daya negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, atau korupsi itu tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Karena dampaknya yang sangat besar, korupsi itu bisa disebut sebagai kejahatan luar biasa loh, atau extraordinary crime. Tapi sebenarnya melawan korupsi itu bukan cuma tugas KPK, polisi, atau pemerintah. Menurut saya semua orang punya peran untuk mencegah korupsi, termasuk mahasiswa seperti saya, seperti kita semua. Mungkin ada yang berpikir, saya kan cuma mahasiswa, apa pengaruhnya buat memberantas korupsi? Padahal justru dari lingkungan kampus dan kehidupan sehari-hari, sikap anti korupsi itu bisa dibangun atau dimulai, misalnya dengan membiasakan diri atau jujur saat mengerjakan tugas, tidak menyontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme. Tapi kebiasaan kecil itu bisa membuat karakter kita menjadi jujur dan bertanggung jawab. Saya percaya bahwa seseorang yang terbiasa melakukan kecurangan kecil akan lebih mudah melakukan kecurangan yang lebih besar ketika memiliki kesempatan. Sebaliknya, jika sejak muda kita sudah terbiasa jujur, maka nilai tersebut akan terus terbawa sampai nanti kita kerja dan megang jabatan tertentu. Selain itu, generasi muda juga memiliki kekuatan yang sangat besar melalui media sosial. Saat ini hampir semua orang menggunakan media sosial setiap hari. Karena itu media sosial bisa menjadi sarana untuk menyebarkan edukasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya integrasi. Kita ini mungkin tidak bisa langsung mengubah sistem yang besar, tetapi kita itu bisa mulai dari lingkungan sekitar kita. Kita bisa ngajak teman kita buat peduli terhadap isu korupsi, berdiskusi, dan meningkatkan kesadaran bahwa korupsi adalah masalah yang harus dilawan bersama. Menurut Transparansi Internasional, tingkat korupsi yang tinggi juga dapat membuat investor kehilangan kepercayaan terhadap suatu negara. Dampaknya bukan hanya dirasakan pemerintah loh, tapi juga masyarakat, karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita dan kesempatan kerja.
Karena itu saya merasa kasus 271 triliun itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa karena terlalu sering mendengarnya. Justru semakin banyak kasus korupsi terjadi, semakin besar juga tanggung jawab kita untuk peduli dan berani menolak segala bentuk korupsi. Pada akhirnya gerakan anti korupsi tidak selalu dimulai dari hal-hal besar. Gerakan ini bisa dimulai dari diri sendiri, dari keberanian untuk bersikap jujur dalam situasi apapun. Saya berharap generasi muda termasuk saya sendiri bisa menjadi bagian dari perubahan tersebut, karena masa depan Indonesia yang lebih bersih dan bebas korupsi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga bergantung pada bagaimana kita sebagai masyarakat untuk membangun budaya yang jujur dan berintegritas sejak sekarang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.